Selamat datang buat teman-teman semua. Hari ini khusus spesial saya ingin membahas buat teman-teman semua yang selama ini mungkin trading, tidak punya modal, dan akhirnya menggunakan pinjaman online. Satu hal yang pengen saya sampaikan buat teman-teman semuanya, bahwa bisnis trading itu bisnis penuh dengan resiko. Jadi jika kalian hanya ingin trading karena ikut-ikutan, melihat di luar sana begitu banyak orang yang trading, pamer screenshot profit yang besar, kemudian kalian berpikir bahwa trading itu mudah, dan akhirnya dengan segala cara kalian mencari modal untuk trading, terutama dari pinjaman online. Nih saya ingatkan ya, kalian hanya akan membuat diri kalian mengalami sedikit beban hidup. Kenapa? Karena sudah saya pastikan trading kalian tidak akan berhasil, pertama. Dan yang kedua, kalian justru malah akan punya hutang, yaitu pinjaman online. Jadi jangan pernah menggunakan pinjaman online untuk trading. Ingat, ini nasihat saya. Jadi kalau kalian selama ini mungkin sudah terlanjur, boleh komentar di bawah. Saya ingin dengar kalian yang menggunakan pinjaman online untuk trading, bagaimana hasilnya, supaya yang lainnya juga bisa belajar. Jadi kalau kalian memang rugi, sampaikan di kolom komentar di bawah. Katakan supaya bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Kemudian mungkin buat teman-teman semuanya yang selama ini juga mengalami masalah dalam finansial karena memang tradingnya tidak berhasil, yang akhirnya mungkin menggunakan uang pinjaman, uang investor, dan pada akhirnya kalian rugi. Saya ingin juga membagikan satu pengertian seperti ini. Bisnis investasi itu tidak pasti. Artinya apa? Bisnis investasi itu memiliki resiko yang tidak pasti. Kalian mungkin bisa mengukur resikonya, tetapi ketika kalian sudah action atau terjun, resiko itu bisa berubah. Artinya apa? Trading itu seperti fata morgana. Dari jauh itu kelihatan indah, beautiful. Tapi ketika kalian masuk, mungkin kalian berpikir, wah aman, modal saya aman. Tapi ketika kalian mulai masuk lebih dalam, kalian akan tertipu bahwa dunia trading bisa menghabiskan semua modal kalian. Ingat, trading itu butuh strategi, trading itu butuh ilmu. Jadi kalau kalian hanya berpikir trading itu mudah, akhirnya menggunakan uang pinjaman online, menggunakan uang orang lain, percayalah itu tidak akan pernah berhasil. Kalau kalian berpikir bisa berhasil, kan pinjaman orang lain itu kan hanya mengembalikan sedikit atau berapa persen. Ini sekarang saya mau balik tanya, emang kalian bisa menciptakan berapa persen satu bulan dari trading? Kalau kalian hanya bisa menciptakan hanya 5%, kemudian kalian menjanjikan hal yang muluk-muluk kepada setiap investor dengan mungkin 10% satu bulan, 20% sebulan, itu sama saja kalian bunuh diri. Kenapa? Katanya uangnya itu habis, kalian tetap harus mengembalikan sebesar apa yang dijanjikan. Ya kecuali teman-teman kabur gitu kan. Kalau teman-teman kabur, ya tentu saja kan nama baik keluarga, nama baik saudara sendiri, semuanya akan tercoreng. Jadi buat apa gitu? Jadi saya juga mendengar bahwa forex itu judi, forex itu hanya mengambil keuntungan dari kerugian orang lain, atau dari member-member yang lain, atau trader yang lain yang loss. Gini deh, saya pengen menyampaikan bahwa trading itu bukan untuk semua orang. Kalau kalian punya pemahaman, punya pengertian, dan meyakini bahwa trading itu sebuah judi dan hanya akan membawa akibat yang tidak baik buat hidup kalian, jangan pernah sentuh trading. Jangan pernah sentuh.
Jangan pernah sentuh dan jangan juga berkomentar, karena sudut pandang orang itu berbeda-beda. Mungkin bagi kalian trading itu bukan sesuatu yang tidak baik, bukan sesuatu yang maksud saya bukan sesuatu yang mungkin bisa mengubah masa depan kalian atau hanya akan menimbulkan kerugian. Ya jangan pernah sentuh trading. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa banyak orang yang berubah hidupnya karena trading. Fund manager yang di bank-bank besar, mereka semuanya kan mendapatkan pundi-pundi rupiahnya dari trading. Begitu juga semua perdagangan mata uang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan investasi, semua juga menghasilkan dari trading. Jadi bukan tradingnya yang salah, kalian yang salah, ilmunya yang tidak ada. Makanya jangan pernah menjudge bahwa sesuatu itu buruk, jelek itu di awal sebelum kalian mengenalnya. Nah, itu untuk teman-teman yang selama ini menganggap mungkin trading itu sesuatu yang haram, ya kan. Untuk yang berbicara trading itu haram, sudahlah, kalian tidak usah bicarakan trading, memikirkannya pun tidak usah, karena kalian hanya akan membuang-buang energi gitu, apalagi berkomentar, karena lama-lama nanti kalian malah penasaran, akhirnya mencoba. Setelah kalian mencoba benar-benar rugi, dan setelah rugi kalian pasti akan berpikir, wah benar kan seperti yang saya pikirkan. Nah, seperti itu. Oke, kemudian untuk teman-teman yang lain, yang paling penting adalah untuk mereka yang masih percaya bahwa trading itu memang bisa menghasilkan, yuk terus belajar, jangan malas untuk mencoba, untuk backtest strategi-strategi yang sudah dipelajari. Dan saya merekomendasikan jika ingin belajar dari mentor yang sebenarnya, saya punya 2 nama. Yang pertama adalah Bapak Tito, yaitu John Paul 77 dengan industri forex yang dia bangun, yaitu Traders Family. Kemudian Duyan Anggara, yaitu di sana ada komunitas NFP, kalau tidak salah NFP ya. Nah, itu kalian bisa ikuti mereka. Nah, mereka tuh real trader, mengajarkan sistem yang benar. Saya tidak dibayar sama mereka merekomendasikan ini, tapi ini untuk kebaikan teman-teman semua, supaya trading kalian juga berhasil, bukan hanya mengandalkan sistem-sistem yang diajarkan oleh mentor-mentor di YouTuber yang gak jelas itu, sistem martingale lah, sistem averaging, apalagi sistem model-model binary option, binomo, polyim trade seperti itu, yang 1 menit lagi harga akan di atas dari harga kontrak atau harga akan di bawah dari harga kontrak. Udahlah teman-teman, kalau kalian masuk di sana, udahlah cepat-cepat tobat, karena apa? Pasti kalian juga akan rugi saja di sana. Oke, kemudian apalagi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya? Beberapa orang bertanya, bagaimana sih rasanya kalau kita rugi trading gitu ya? Tergantung. Kalau bagi yang cepat sadar, ya dia akan cepat-cepat untuk belajar dan akhirnya tidak membuat kerugian semakin dalam. Tapi kalau jiwa kalian gambler, ya rugi berapapun tidak akan terasa. Apalagi rugi ratusan juta, itu tidak langsung ratusan juta, mungkin dari 1 juta, kemudian naik lagi 2 juta, kemudian nambah lagi 4 juta, 10 juta, 15 juta. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ya bisa lah, kan saya mantannya, saya mantan rugi. Nah, saya tidak pernah menutupi kerugian saya. Ada 100 juta kerugian saya. Kalau teman-teman tidak percaya, one day atau suatu saat saya akan tunjukkan bukti dari tahun berapa ke tahun berapa, bagaimana hasil tradingnya, nanti saya akan tunjukkan. Oke teman-teman, semoga dari channel ini kita bisa saling berbagi, saling memberi pengertian, saling mengingatkan bahwa trading itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi sesuatu yang bisa dikerjakan tapi dengan ilmu atau pengertian dan strategi. Ingat, jadi trading itu tidak mudah dan trading tidak cocok untuk semua orang. Jadi kalau kalian memang tidak suka dengan trading, ya udah nggak usah
berbicara tentang trading, nggak usah ngeliat-ngeliat tentang trading, lupakan trading, bisnis aja yang real. Nah, tapi catatan bahwa gambler atau judi itu tidak hanya di sistem saham atau trading atau apapun itu, tapi jika kalian mengerjakan sesuatu tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, itu namanya juga sama aja kalian sedang berjudi gitu. Jadi jangan bilang jika bisnis itu pasti berhasil. Bisnis yang gagal banyak, yang bangkrut juga banyak, yang hutangnya banyak juga banyak sekali gitu. Jadi jangan kalian pernah berpikir bahwa oh trading itu haram, itu judi, kemudian kalian bisnis tapi bisnisnya juga sama aja ngasal, ya judi juga gitu. Jadi mungkin itu aja ya buat teman-teman, biar kalian juga semakin pinter gitu ya. Jadi jangan hanya komentar aja, tapi juga pakai pikirannya gitu kan. Kalau kata Bapak Mardigu ya kan, kenal nggak itu Bapak Mardigu? Nah itu kita tuh menggunakan akal sehat gitu. Jangan hanya cepat ngomong tapi nggak dipikir, tapi kita juga pakai otak sebelum ngomong, seperti itu. Jadi itu teman-teman, semoga channel Trader 1% ini bisa menjadikan manfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, kemudian juga share ke yang lainnya supaya yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini. Sampai kita bertemu di next video. Bye.